akan menjadi saksi dan bukti kalau aku benar-benar cinta sama kamu. Aku ingin hidup bersama denganmu selamanya. Iya, Alang. Aku juga ingin hidup selamanya sama kamu. Sifat egois lo, ngerti? Emang udah mencari gara-gara ya sama. Kenapa emang? Apaan sih? Jadi anak. Kalian kenapa mesti ribut sih? Lang, please. Aku butuh kejelasan dari kamu. Aku tuh sayang kamu. Aku gak mau kita putus. Sayang, please ya. Kamu jangan denger dia. Heh, lo tuh emang bener-bener gak tahu diri ya. Lo tau malu, ngerti gak? Udah jelas dia tuh gak mau sama lo, ngapa sih lo paksa, ha? Pakai somol-somol segala, gak ada yang kasih nama lo. Apa-apaan sih? Jadi anak. Retno, udah simpan emosi kamu dan tinggalin aku sekarang juga. Karena gimana pun juga aku tetap pilih Indri. Udah pergi sana. Ayo dong, cepetan Kesha. Kamu sih susah dibangunin. Lihat tuh yang lain udah pada masuk kelas. Wah, takutnya kamu itu gak dapet tempat duduk. Ayo cepet, cepet, ayo cepet. Kamu main sembarangan serobot aja. Ini tempat duduknya Kesha tahu. Sana, pindah. Tuh, pindah. Maaf ya ibu, maaf. Pantes aja kamu sih ya. Friska, sayang, kamu tetap duduk di situ ya. Kamu jangan seenaknya. Kamu main suruh anak orang pindah. Anak kamu itu yang serobot kursinya anak saya. Aduh Retno, udah deh ya. Kamu tuh dari dulu itu nggak mau mengakuin kekalahan kamu. Nah sekarang kamu mengajarkan ke anak kamu. Malu dong, aduh malu. Udah deh Indri, semua orang juga tahu kamu itu licik. Sama kayak anaknya tukang rebut bangku anak orang. Kamu ngomong apa sih? Iya emang iya kan? Kamu juga dulu kayak gitu. Maaf ibu, ada apa nih ya? Maaf Bu, nggak ada apa-apa kok. Enggak, ini masa anak saya disuruh pindah seenaknya aja sama ibu ini. Sembarangan, bukan begitu Bu ceritanya. Semua orang juga tahu Kesha itu mau samperin bangku ini. Tapi anaknya ibu itu yang serobot duluan. Siapa yang nyerobot? Oh, emang iya kan? Semua orang juga ngeliat kok. Maaf ibu. Sudah. Sebenarnya tempat duduk di mana aja sama Bu. Maaf, sebaiknya ibu ngalah aja, ya. Di belakang itu masih ada yang kosong. Silakan. Kesha, anak papa yang paling cantik. Tadi gimana hari pertama sekolah? Wah seru deh Pak. Kesha dapat temen yang baik-baik. Pasti kamu seneng banget ya? Iya dong. Kesha. Bunda pulang. Kesha. Salim dong Bunda. Kamu kok malah di sini sih, malah main-main? Bukannya belajar? Kamu kan besok tuh sekolah. Bunda, ini kan hari pertama Kesha sekolah. Mas, nggak ada hari pertamaan deh. Dia itu udah masuk sekolah. Berarti dia sudah mulai harus belajar. Dan nggak boleh main-main.
belajar. Tapi Retno. Retno, tunggu. Masa kamu nggak bisa ngerjain soal gampang kayak begini sih, Keisha? Kan kamu udah pernah mempelajarinya di TK. Belum, Bunda. Belum. Jangan banyak alasan kamu. Lagian kan Bunda tadi udah ngajarin kamu. Harusnya kamu itu sudah bisa. Ngerti? Ayo pikirin. Coba nih, berapa hasilnya? Ayo dong, kamu itu anak Bunda harus bisa. Kamu tuh gimana sih jadi anak? Udah gini aja. Kamu kerjakan 2 soal ini ya. Sekarang Bunda mau ganti baju dulu. Nanti kalau Bunda kesini lagi, soalnya ini udah dikerjakan. Ngerti? Ngerti, Bunda. Kerjain. Retno, Keisha tuh belum makan. Biarinlah Keisha makan dulu ya. Nah, udah Dimas, tanggung. Keisha itu lagi ngerjain soal. Lagian dari tadi ngapain sih bukannya makan? Ya tapi Retno, gimana Keisha bisa berpikir dan jernih coba kalau dia belum makan? Lagian kenapa sih kamu ngotot banget dia harus belajar malam ini? Toh dia kan baru hari pertama sekolah. Mas inget ya, urusan pendidikannya Keisha itu urusan aku. Mas jangan ikut campur. Ya tapi Retno, tunggu. Retno, Keisha tuh anak aku juga. Ya, tapi masih inget kan kalau yang memasukkan Keisha itu ke sekolah bagus dan terfavorit itu siapa? Aku. Udahlah Mas itu nggak perlu khawatir soal pendidikannya Keisha. Karena itu urusan aku. Aku itu kepengen Keisha itu menjadi wanita yang pintar, mandiri, dan juga sukses. Ya minimal seperti aku lah Mas. Tapi kalau dia bisa lebih dari itu lebih baik. Ya tapi Retno. Ah udah nih Mas, males. Saya malas berbahasa sama Mas, saya capek. Gimana? Bunda mau lihat hasilnya. Nah, ini baru. Kamu pinter sayang. Kamu bisa ngerjain soal-soal ini. Nah gitu dong. Kalau bisa, kamu harus jadi nomor 1 di kelas. Gak boleh nomor 2. Iya, Bunda. Karena Bunda udah capek-capek cari uang untuk menyekolahin kamu di situ. Ya. Kamu gak boleh ngecewain Bunda. Ya. Keisha, ayo bangun sayang. Yuk bangun yuk. Ayo dong Keisha, kamu susah banget sih dibanguninnya. Ayo bangun, nanti telat. Yuk kita pergi sekolah, nanti kamu telat loh. Keisha. Bangun. Nah dengerin, Bunda juga mau siap-siap pergi ke kantor. Nanti begitu Bunda selesai, kamu juga harus selesai. Ngerti? Ya udah. Oke, jangan lupa mandi ya. Mandi ya, yuk. Bunda tunggu ya. Keisha, kamu lamaan. Keisha! Dari tadi Bunda udah bangunin, gak bangun-bangun. Ayo bangun dong. Ayo. Iya, Bunda. Ayo cepet. Retno, kamu tuh mau ngapain Keisha sih? Ya mau nyuruh Keisha mandi. Emang mau ngapain sih? Ayo cepet. Kamu itu masuk sekolah jam 6:30. Belum nanti macet. Pakai baju. Udah ayo cepet. Ayo Keisha cepet. Nanti gerbangnya ditutup. Tuh kan kamu sih. Pak. Anak saya boleh masuk nggak? Saya cuma telat 5 menit kan. Boleh ya Pak? Boleh ya? Waduh, saya minta maaf Bu. Ini sudah menjadi peraturan sekolah. Walaupun telat cuma 5 menit, tetap tidak boleh masuk Bu. Tapi kan Pak, Bapak nggak lihat nih anak saya udah rapi, mau belajar. Kasihan deh Pak, ya biarin anak saya masuk. Ya nggak apa-apa ya Pak.
Tolong Pak, tolong banget. Sekali lagi saya minta maaf, Bu. Ini sudah menjadi peraturan sekolah. Kalau saya langgar, konsekuensinya saya dipecat, Bu. Ya udah, Makasih, makasih. Bu. Ya. Keisha, kamu lihat sendiri kan, pintu gerbang ditutup. Gara-gara kamu kesiangan sih. Tuh, ya, gerbang udah ditutup. Kamu jadi nggak bisa belajar. Hai Keisha. Oh, kamu kasihan sekali, kamu telat ya sayang. Aduh, pintu gerbangnya udah ditutup lagi. Keisha, Tante jadi inget deh. Tante dulu punya teman suka telat juga kayak kamu gini. Indri, tutup mulut kamu ya. Retno, kamu denger ya. Buah tuh jatuh nggak jauh dari pohonnya. Udah deh, kamu gak usah banyak basa-basi. Asal kamu tahu ya, Keisha anakku ini lebih pintar dan lebih baik daripada anak kamu. Apa? Anak kamu lebih pintar daripada anak aku? Hei, kamu sekarang lihat aja. Anak kamu aja belum apa-apa, udah telat, udah bolos. Kasihan lagi, udah dikunciin lagi gerbangnya. Kamu sih Keisha, kamu lihat sendiri kan? Gara-gara kamu, mamanya Friska jadi ngeledekin bunda. Besok awas kalau kamu kesana. Ayo kita pulang. Yang lain lihat. Ayo cepet-cepet. Masuk. Dengar ya, gara-gara kamu hari ini telat bangun, kamu jadi nggak sekolah, kamu ketinggalan pelajaran, dan bunda telat pergi ke kantor. Ngerti? Maafin Keisha, Bunda. Maaf. Nggak ada maaf. Sini. Maaf. Nih, pokoknya sekarang hukuman kamu hari ini, kamu tulis di 2 buku ini sampai penuh. Aku tidak akan bangun siang lagi. Ya? Kamu kerjain ini semua dan harus selesai sebelum bunda pulang. Ngerti? Ngerti, Bunda. Yaya! Sini dong, lama amat sih. Ya. Yaya, kamu awasi Keisha ya. Jangan sampai Keisha itu keluar dari kamar atau dia keluar main. Ngerti? Baik, Nyonya. Udah, kamu kerjain. Kamu masuk kerjain. Maaf ya Kiko. Hari ini kita nggak bisa main dulu. Ya. Keisha makan dulu ya. Kenapa? Non Keisha kan belum makan. Enggak, Abi. Keisha kelarin tulisannya dulu. Ntar kalau nggak dikelarin, Bunda marah lagi. Tapi kan Non Keisha belum makan. Enggak, Abi. Ntar aja ya. Kalau tulisannya udah selesai, baru Keisha makan. Juara pertama diraih oleh Kamu tuh nggak kira-kira yang ngasih hukuman sama Keisha? Apa sih, Mas? Biarin aja, biar dia jerah dan besok nggak akan bangun kesiangan lagi. Keisha, kamu denger ya, Bunda itu hari ini daftarin kamu les-les. Hari Senin, Rabu, dan Jumat kamu les kumon. Hari Selasa dan Kamis kamu les bahasa Inggris. Dan hari Sabtu kamu les piano. Masya Allah, Retno. Jadwal Keisha kok padat banget sih? Apa kamu nggak ngerasa itu berlebihan? Terus kapan Keisha main sama temen-temennya? Ya nggak berlebihan dong, Mas. Dia itu bisa main hari Minggu, hari libur. Keisha, sayang. Kamu ngantuk ya? Ya udah, sekarang kamu tidur di kamar ya, supaya besok pagi nggak bangun kesiangan. Apa, Mas? Tidur? Ini itu baru
baru jam 7:30 malam. Keisha harus belajar. Keisha, tadi Bunda ke rumah teman kamu si Nabila. Bunda pinjem buku catatan hari ini. Karena hari ini kamu ketinggalan pelajaran kan? Kamu harus belajar. Ayo, masuk kamar, belajar. Keisha! Keisha! Ayo dong, jalannya cepetan. Lama banget sih. Ayo, cepet, semangat. Habis ini kamu harus les matematik. Ayo. Semangat dong, Keisha. Ayo, kita buru-buru, nanti telat. Ayo. Masuk, Keisha. Semangat dong. Kamu pasti bisa. Yuk. Keisha, ayo dong. Kamu jalan lama amat sih. Keisha nggak bisa, Bunda. Nggak bisa. Ini tuh gampang. B-A-D, bed, bed. 3 huruf, masa kamu nggak bisa? Kamu nggak mikir apa? Hah? Pikiran kamu kemana-mana ya? Hah? Keisha, main yuk. Maaf, Keisha-nya nggak mau main keluar, nggak boleh. Retno, ini kan hari Minggu, kenapa sih kamu nggak biarin Keisha main sama teman-temannya? Mas, Keisha itu juga sekarang lagi main. Ya beda dong Retno, Keisha tuh mau main sama teman-teman sebayanya. Kamu ngertiin dong perasaannya dia. Keisha, sekarang kamu pilih. Kamu mau pergi main sama teman-teman kamu di luar atau main sama Bunda? Main sama Bunda. Hah? Mas dengar sendiri kan? Kalau anaknya bilang dia itu mau main sama aku. Udah deh, Mas nggak usah ikut campur. Aku itu lebih tahu mana yang terbaik untuk Keisha. Hai Keisha, lanjutin lagi. Lanjutin lagi kata-katanya ya. Ayo, ayo dong. Kamu pikirin nih. Kira-kira kata-kata lain apa nih yang ada di sini? Ayo cepat. Sebelum Ibu Guru membagikan rapot tengah semester, Ibu Guru ingin mengumumkan siswa kelas 1A yang masuk dalam 3 besar. Juara ketiga diraih oleh Andika Saputra. Dan juara kedua diraih oleh .
Keisha Alasinda. Dan juara pertama diraih oleh Friska Yunita. Yes, 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 yes. Friska, I love you. Mwah. Ibu-ibu, Friska anak saya. Anak saya Friska anak saya. Oke. Sebenarnya beda nilai rata-rata antara Friska dengan Keisha sangat tipis. Friska mendapat nilai rata-rata 9,5, sedangkan Keisha mendapat nilai 9,4. Keisha, kok bisa sih kamu itu kalah dari Friska, ha? Tapi kan Friska memang lebih pintar dari Keisha. Gak ada. Kamu itu lebih pintar daripada Friska. Harus. Kasian sekali sih. Jangan dimarahin dong, Retno. Kan kasihan tuh si Keisha. Ya udahlah ya, otaknya emang cuma segitu. Mau diapain lagi? Indri, kamu gak usah seneng dulu. Baru aja menang tipis. Loh? Baru juga menang tipis. Menang tipis, menang tebel sama aja. Yang penting menang kan sayang ya? Ya, anak aku kan lebih pintar daripada anak kamu. Ya seperti mominya lah ya. Denger ya Retno. Like mother, like doctor. Bye. Ayo Friska sayang, kita liburan ke Paris ya. Keisha, kamu gak lihat apa? Tuh, mamanya Friska lagi yang ngeledekin Bunda. Kamu seneng banget ya ngecewain Bunda? Iya, kamu inget ya, semester depan kamu harus lebih baik dari ini. Dan kalau bisa, kamu itu lebih pintar, lebih bagus daripada si Friska. Ingat? Ayo. Ya ngomong. Jadi setelah dikurangi 3 ini hasilnya berapa? Keisha, jawab dong. Keisha capek, Bunda. Keisha ngantuk. Nggak ada yang boleh tidur sebelum kamu bisa ngerjain soal ini. Ngerti? Astagfirullah, cukup, Red. Kamu nggak sadar apa sekarang jam berapa? Jam 12, Mas. Aku tahu. Emangnya kenapa? Emang kenapa? Retno, nggak sepantasnya kamu maksa Keisha belajar sampai larut malam seperti ini. Ya siapa suruh dia itu nggak bisa mengerjakan soal ini? Cukup, Red. Cukup! Aku udah bosan dengan sikap kamu seperti ini. Oh, Mas bosan sama aku. Ya udah, kalau Mas bosan kita cerai. Dan Mas bisa pergi dari rumah ini. Karena Mas tahu, ini rumah aku. Aku yang membelinya dengan hasil keringat aku sendiri. Silakan Mas pergi. Red, nggak sepantasnya kamu berbicara seperti itu di depan anak kita. Loh, Mas kan yang bilang kalau Mas bosan sama aku. Ya udah kita cerai. Selesai. Mas pergi dari sini. Selesai. Retno, aku tuh udah bosan. Aku bosan dengan sikap kamu yang menekan Keisha terus, Retno. Bodoh amat. Bunda, Papa, jangan berantem. Keisha takut. Nih, ini juga salah satunya yang buat kamu gak serius belajar. Bunda ambil. Bunda. Keisha sayang, maafin Papa ya. Maafin Papa sama Bunda. Keisha.
Ibu perhatikan dari tadi kamu melamun terus. Sudah beberapa hari ini muka kamu kelihatan lemas dan pucat. Kamu sakit? Enggak, Bu. Ya udah, anak-anak, disalin lagi ya. Karena seorang anak punya tekanan atau rasa takut yang berlebih di dalam jiwanya. Kiko, kamu lapar ya? Keisha. Papa? Keisha, kamu kangen ya sama ikan kamu? Iya, Pak. Kasihan Kiko. Dari kemarin Kiko belum makan. Oh, kamu tenang aja ya Keisha. Mulai besok, Papa yang akan kasih makan Kiko. Makasih ya, Pak. Keisha? Keisha, suara kamu kok jadi gagap kayak gitu sih? Sepertinya Keisha putri Bapak mengalami depresi, Pak Indra. Depresi dong? Iya. Penyebab depresi yang menimbulkan kegagapan adalah biasanya karena seorang anak punya tekanan atau rasa takut yang berlebih di dalam jiwanya. Pak Indra, setiap anak membutuhkan keseimbangan antara belajar dan bermain. Belajar memang penting untuk perkembangan otak, tapi bermain juga penting untuk perkembangan jiwanya. Anak-anak, sekolah kita akan mengadakan lomba melukis tingkat nasional dalam rangka memperingati Hari Anak-anak Nasional. Nah, karena dari satu kelas itu hanya dipilih satu perwakilan, maka sekolah akan mengadakan seleksi untuk memilih siswa yang akan dikirim ke lomba tingkat nasional nantinya. Tadi kata Bu Guru mau diadakan seleksi untuk lomba melukis buat tingkat nasional. Oh, pasti anak mama yang sangat cantik, sangat pintar ini yang terpilih jadi pemenangnya. Iya sayang? Keisha nggak boleh kalah lagi dari anaknya si Indra. Pokoknya aku harus mempersiapkan Keisha sebaik-baiknya. Ayo, sini. Kamu duduk. Nih, kamu cari sendiri kira-kira gambar apa untuk inspirasi supaya kamu ini gambarnya jadi bagus. Ayo. Ayo, buat inspirasi kamu menggambar. Cepat. Tapi kan ini udah malam, Bunda. Sebelum Bunda lihat kamu bisa menggambar yang baik, kamu nggak boleh tidur. Ayo kerjain, Keisha. Keisha, kamu kenapa? Badan kamu kok lemes kayak gini sih? Enggak apa-apa kok, Pak. Masya Allah, Keisha. Badan kamu tuh anget. Kamu pasti kurang istirahat ya? Lebih baik sekarang kamu tidur kamar yuk. Enggak apa. Keisha mau main sama Kiko.
Ya udah kalau gitu kamu bawa aja Kikonya ke kamar kamu. Boleh, Pak? Boleh saya. Nanti kalau Bunda marah gimana? Nah, Keisha, sayang. Kamu gak usah takut ya. Nanti biar papa yang bicara sama Bunda. Kasih ya, Pak. Sini. Kamu itu gak berhak atas Keisha. Rani, aku papanya Keisha. Jadi aku berhak atas Keisha. Keisha, kamu kok malah tidur sih? Bangun dong. Ayo bangun, cepat. Kamu harus belajar. Ayo. Ayo. Keisha lemes, Bunda. Hah? Lemes? Itu cuma alasan kamu aja. Ayo, sekarang kamu itu harus belajar. Ayo bangun. Ini. Siapa yang suruh kamu bawa ikan ini masuk dalam kamar kamu lagi? Kamu udah melanggar aturan Bunda. Aku yang menyuruh Keisha masukkan akuarium ke dalam kamar ini. Dan aku juga menyuruh Keisha tidur. Karena badan dia agak panas. Panas. Mana? Ini nggak apa-apa kok. Badannya nggak panas. Ayo Keisha, kamu bangun. Kamu harus belajar. Ayo cepet. Retno. Keisha harus istirahat. Mas, besok Keisha itu mau ujian. Jadi dia harus belajar sekarang. Aku bilang enggak ya Retno. Mas nggak berhak buat ngatur-ngatur aku. Hey, aku ini suami kamu Retno. Iya, suami yang nggak becus. Lancang kamu. Papa, jangan sakitin Bunda. Kamu udah berani nampar aku. Silakan kamu pergi dari rumah ini sekarang. Dan aku minta cerai. Oke, kita cerai. Tapi aku akan bawa Keisha keluar dari rumah. Enggak, kamu nggak berhak. Lepasin. Kamu nggak berhak. Lepasin Keisha. Kamu itu nggak berhak atas Keisha. Sini, turun. Retno, aku papanya Keisha. Jadi aku berhak atas Keisha. Turunin Keisha. Turunin. Keisha dong. Apa kamu bilang tadi? Kamu berhak atas Keisha. Kamu ingat dong, siapa yang mengandung dan melahirkan Keisha? Aku. Siapa yang membuat Keisha kehidupannya menjadi lebih layak seperti sekarang ini? Aku. Kamu tuh bisa apa, hah? Baru kerja sebulan jadi buruh pabrik aja udah belagu. Asal Mas tahu ya, gaji Mas sebulan itu nggak cukup untuk biaya transportasi aku. Kamu jangan sombong ya, Retno. Allah tidak suka orang yang sombong kayak kamu. Udah nggak usah nyerahin aku. Kayak kamu suami yang bener aja. Sok-sok. Sini. Oke, aku pergi sekarang. Tapi asal kamu ingat ya, aku akan berjuang di pengadilan atas hak asuh Keisha. Silahkan. Kamu itu nggak akan bisa dan kamu nggak akan menang. Asal kamu ingat, aku yang bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Keisha. Dan aku ibunya. Keisha sayang, kamu jaga diri kamu baik-baik ya. Papa pergi dulu. Papa. Iya, Papa pergi.
Papa nggak bisa. Papa harus pergi, tapi Papa janji. Suatu hari nanti, Papa akan bawa kamu pergi dari rumah ini. Pokoknya Papa harus tinggal di sini lagi sama Keisha. Keisha, kamu dengar ya? Kalau kamu mau pergi sama Papa, silahkan. Tapi ingat ya, jangan harap kamu bisa kenal lagi sama Bunda. Enggak, Bunda. Keisha cuman mau Papa tinggal di sini lagi sama Keisha. Hah? Kamu dengar ya, Keisha? Papa kamu memang harus pergi. Udah, Mas. Kamu pergi aja. Sana. Ngapain sih masih di sini? Pergi. Gak apa-apa sayang. Papa pergi ya. Nanti kan Papa bisa main-main ke sini lagi. Ngejenguk kamu. Kamu jaga diri. Jangan nakal. Gara-gara ini kan kamu jadi nggak fokus belajar dan mengecewakan Bunda. Kamu lihat apa yang Bunda lakukan sama ikan kamu ini. Bunda nangis. Apa? Nggak usah sok tahu kamu. Ini urusan Bunda. Mana tadi lukisan yang Bunda suruh? Kenapa kamu malah melukis seperti ini? Siapa yang suruh? Keisha kangen Papa. Kangen. Jangan. Bunda nggak suka kamu gambar kayak begini. Sekarang kamu bikin yang lain. Lukisan yang lain. Ngerti? Keisha, bangun Non. Ayo dong bangun Non. Nanti Bunda marah loh, Non Keisha. Ayo bangun, mandi. Mandi dulu ya. Tuh Bibi udah nyiapin air hangat buat Non Keisha. Ya. Non Keisha kenapa? Non Keisha sakit ya? Oh, badannya hangat. Keisha. Nyonya, dia badannya hangat Nyonya. Coba saya lihat. Ini sih hangatnya biasa. Kamu ajak dia mandi, kasih sarapan, terus kasih obat. Udah, pasti langsung sembuh. Ayo Keisha, Keisha bangun. Kamu jangan males dong. Ayo cepet. Nih, kamu ajak dia mandi ya. Habis itu kamu urus itu supaya mau dibawa sekolah. Bunda tunggu ya di depan. Kamu inget ya, kamu itu harus konsentrasi yang baik ya. Nanti kalau bisa hasilnya itu lebih bagus dari yang lain. Bunda tahu anak Bunda itu pinter banget ya. Jadi hasil kamu itu harus maksimal. Kalau perlu sempurna ya. Nanti kalau hasil kamu bagus, Bunda akan ngajak kamu ke Universal Studio Singapura. Ya. Keisha mual Bunda. Apa kamu bilang? Kamu mual? Ya kamu mual karena kamu itu stres. Kamu jangan
tenang dong. Relax, relax. Tapi konsentrasi ya. Retno, udahlah, mendingan kamu pulang aja sana, nggak usah buang waktu. Anak kamu tuh pasti kalah sama anak aku. Anak aku tuh jago banget melukis ya, mendingan kamu pulang aja ya. Jangan sembarangan kalau ngomong. Kita buktiin aja anak siapa yang paling pintar. Oke, kita lihat aja siapa yang menang di antara anak-anak kita, ya. Keisha, pusing, Bunda. Kan Bunda bilang, kamu itu jangan tegang. Relax, konsentrasi. Ya. Ayo Keisha. Ayo Friska, kamu harus menang. Lagi dong. Tuh kan, bener apa aku bilang tadi. Mendingan anak kamu itu bawa pulang aja, kasihan sakit kan. Sakit ya kamu sayang. Aduh, kasihan. Hayo Keisha. Ayo dong. Ayo Keisha. Ya udah, saya permisi dulu Bu. Ayo ayo. Udah. Aduh, kasihannya. Ayo sini masuk. Sini, kamu duduk. Sini. Kamu tahu nggak? Kamu itu udah mempermalukan Bunda di depan orang-orang. Kamu udah ngecewain Bunda. Ngapain sih kamu pakai muntah-muntah segala? Keisha, mual, Bunda. Mual. Kamu itu harus kuat, tegar. Bukan kayak begini, lembek. Maafin Keisha, Bunda. Maaf terus. Atau jangan-jangan kamu itu memang gak suka ya belajar sama Bunda? Gitu? Kamu lebih senang bermain gitu? Enggak kok, Bunda. Keisha suka belajar kok. Suka belajar tapi kamu begini? Atau jangan-jangan gara-gara ini ya? Gara-gara ini lagi kamu jadi gak fokus belajarnya? Iya kan? Dia juga buang keluar. Jangan, Bunda. Jangan. Nih, gara-gara ini kan kamu jadi nggak fokus belajar dan mengecewakan Bunda. Kamu lihat apa yang Bunda lakukan sama ikan kamu ini. Kiko. Udah deh, biarin aja kalau dia nggak mau makan. Nanti juga kalau dia lapar dia minta sendiri. Udah deh. Ngapain perlu ditangisin ikan kayak begitu? Ayo masuk, belajar. Belajar yang paling penting. Puas kan? Hah? Biar puas. Kamu lihat Bunda tadi ngebuang si Kiko. Sekarang kamu nggak boleh keluar kamar. Bunda, jangan biarkan Kiko mati. Biarin aja, biarin si Kiko mati. Udah, kamu Bunda hukum nggak boleh keluar rumah, titik. Bunda. Non Kesia, Nyonya.
Non Kesia sampai sekarang belum mau makan juga Nyonya. Ah, udah deh biarin aja kalau dia nggak mau makan. Nanti juga kalau dia lapar dia minta sendiri. Tapi kan ini udah terlalu malam Nyonya. Ah, udah sana. Kamu nggak lihat apa saya ini lagi sibuk. Permisi Nyonya. Kesia bangun nak. Kesia. Kesia kamu kenapa nak? Kesia bangun. Kesia. Yaya. Cepet dong sus. Kesia. Kenapa sih sus? Kesia. Maaf ibu tunggu di sini saja. Apa yang udah kamu lakuin sama Keisha? Kamu tuh bahkan gak peduli ya buat ngabarin aku. Untung aja ya telepon aku. Aku bisa aja laporin kamu ke polisi, Ren. Dok, gimana keadaan Kesia dok? Saya tidak mengkhawatirkan kondisi fisiknya, Bu. Dia hanya kelelahan. Justru yang saya khawatirkan adalah kondisi jiwanya. Kondisi jiwa? Maksud dokter apa? Anak Bapak depresi berat. Dia terus meracau seperti orang yang ketakutan. Saya terpaksa memberinya obat penenang. Sekarang dia sedang tidur. Mudah-mudahan beberapa jam setelah dia terbangun, kondisinya akan lebih tenang. Saya permisi dulu, Pak, Bu. Terima kasih, Dok. Mari. Retno, kalau sampai terjadi sesuatu sama Keisha, aku nggak akan pernah maafin kamu, Retno. Kesia, kamu harus belajar. Keisha. Harus belajar. Jangan main-main. Belajar. Keisha, kamu kenapa, sayang? Kesia, kamu kenapa? Keisha, tunggu dulu, sayang. Kita udah santai. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini sama Papa ya. Kesia. Maafin Bunda, nak. Bunda gak bermaksud seperti itu sama kamu. Maafin Bunda, nak. Maafin Bunda. Saya sengaja memanggil kamu, Retno. Belakangan ini kinerja kamu sangat buruk sekali. Kamu tidak fokus dalam pekerjaan kamu. Sering tidak masuk, datang terlambat. Dan kamu tahu apa kesalahan kamu paling fatal? Karena kamu tidak fokus, kita kehilangan klien besar kita.
dan kita mengalami banyak kerugian. Dengan berat hati, kamu saya berhentikan. Keisha. Bunda. Keisha. Kita udah sampai. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini sama Papa ya. Iya, Pak. Ya udah, sekarang kita masuk yuk. Keisha. Keisha. Enggak. Ini Bunda. Enggak. Bunda kangen sama kamu, Keisha. Bunda kangen sama kamu. Keisha. Keisha. Keisha, ini Bunda, Nak. Kamu belajar. Bunda cuma pengen peluk. Lepasin! Kamu apa-apaan? Aku kangen sama Keisha. Enggak, Ren. Lebih baik sekarang kamu pergi. Pergi dari sini! Aku cuma pengen meluk Keisha. Pergi! Aku mau. Aku kangen sama Keisha. Aku cuma ingin meluk Keisha. Keisha takut. Maafin Bunda ya, Nak. Maafin Bunda. Kamu pergi dari sini! Pergi! Pergi! Bawa tas kamu! Bawa! Keisha. Ayo pergi! Papa tanya sekali lagi sama kamu. Kamu udah benar-benar siap? Iya, Pak. Pergi kamu! Pergi! Keisha itu takut melihat kamu. Kamu gak puas melihat Keisha gagap gara-gara kamu. Tapi Mas, aku ingin ketemu Keisha. Aku kangen sama Keisha. Kalau perlu, aku jadi pembantu di rumah ini. Supaya aku bisa ketemu sama Keisha setiap hari. Gak mungkin, Ren. Kamu gak lihat apa Keisha tuh takut melihat kamu. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Jangan pernah kamu nginjekin kaki kamu lagi di sini. Pergi, ayo pergi. Pergi. Keisha. Pergi, Ren. Pergi. Aku ingin ketemu dengan Keisha, Mas. Diam. Pergi kamu sekarang. Jangan pernah kamu kembali lagi ke rumah ini. Bunda ingin sekali ketemu sama kamu, Nak. Bunda ingin minta maaf. Bunda udah salah selama ini.
Maafin bundamu, Kesya. 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 Maafin bunda. Maafin bunda. Kesya. 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 Keisha, Papa tanya sekali lagi sama kamu. Kamu udah benar-benar siap? Iya, Pak. Keisha udah siap. Ya udah, yuk. Bunda. Ini Keisha, Bunda. Keisha kangen sama Bunda. Keisha udah maafin Bunda, kok. Bunda, Keisha sayang sama Bunda. Keisha pengen main sama Bunda. Kita main yuk, Bunda. Setiap anak membutuhkan keseimbangan antara belajar dan bermain. Belajar memang penting untuk perkembangan otak, tapi bermain juga penting untuk perkembangan jiwa. Kapal bot yang ditumpangi sama papa kamu mengalami kecelakaan. Mulai sekarang, tante yang akan berkuasa penuh atas rumah ini. Lara tidur di sini sama kamu. Kembalikanlah Papa. Aku benar-benar nggak tahu siapa aku sebenarnya.